akan dirasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami. Mari Bapak, di pagi hari ini juga sertai kami dalam pelayanan tugas advokasi yang kami akan laksanakan hari ini, dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, nats renungan kita diangkat dari Mazmur pasal 119 ayat yang pertama. Demikian dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kalau kita ambil satu kata kunci dari ayat ini, yang mau dikatakan adalah hidup yang tidak bercela. Pemazmur melihat bahwa kebahagiaan yang sempurna hanya diperoleh dari kehidupan yang taat akan firman dan hukum-hukum Tuhan. Padahal selama ini ada banyak orang beranggapan salah tentang sumber kebahagiaan. Kebahagiaan diukur pada keberhasilan memperoleh, bukan pada kerelaan memberi. Itu sebabnya banyak orang yang berlomba-lomba mengejar kebahagiaan, sekalipun dengan menggunakan atau menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan cara menggerogoti kebahagiaan orang lain. Dia menjadi super bahagia, tetapi dengan menggerogoti kebahagiaan orang lain. Itulah yang mempergunakan, menghalalkan berbagai cara. Ada falsafah orang Batak dahulu mengatakan, "Poputa naparjolo martukot siala budi, nakinukan yo puta naparjolo ido sihutonon yang kanapar." Kenyataan sekarang Bapak Ibu, poputa naparjolo martukot siala budi, dan dako siap jolo soro siap puli. Nah, ini membuat repot kan? Ini yang membuat bingung. Saya pikir semua kita sudah menonton itu, ada yang viral kan, tentang sembako yang dibagi-bagikan sekarang, baik di kelurahan-kelurahan. Ada mama itu mengadu, nggak mana bahwa itu seorang jual mau, dan mau dia lau jual mau, seorang udah jual mau, double kalau dia merasa murah, orang yang bermungut-mungut. Itu sangat luar biasa kejadian itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbagi kepada orang lain. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan dan kegembiraan hidup bersumber pada kehidupan yang bersih. Semua itu boleh didapat apabila kita mengenal dengan tepat dan benar siapa Tuhan itu, dan ketaatan pada firman dan hukumnya mendasari kehidupan yang berkenan kepadanya. Pertanyaan sekarang, siapakah yang dapat menghidupi perilaku seperti itu? Firman Tuhan lewat Pemazmur dengan jelas mengatakan, ialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Sebab ketika umat manusia tidak taat pada firman dan hukum Tuhan, maka dia bertindak untuk menghajar, dan ketika Tuhan mengadakan penghukuman, membuat manusia itu sadar betapa seramnya kehidupan ini. Kesadaran itu menuntut umat manusia dan berkata bahwa kebahagiaan yang sempurna hanya diperoleh dari kehidupan yang taat akan firman Tuhan dan hukum Tuhan. Dan satu lagi, untuk berpegang pada firman dan hukum Tuhan, kesadaran tidak cukup, tetapi dibutuhkan komitmen untuk tekun dan setia mengerti firman dan hukum Tuhan.
Lalu Bapak Ibu saudara-saudari, apa hubungannya dengan pertemuan kita hari ini? Kita akan melakukan layanan advokasi. Layanan advokasi. Bagaimana kita tahu bagaimana dampak daripada pandemik COVID-19 virus corona ini ke semua lini. Dan kita tahu bersama bagaimana cara kerja virus. Cara kerja virus mewabah menyerang semua orang hampir di seluruh dunia. Itulah cara kerjanya. Dan tentu kita akan melakukan cara kerja kita sebagai manusia, sebagai pemerintah, sebagai negara, sebagai gereja, yaitu memutus mata rantai dengan protokol kesehatan. Ada cuci tangan, ada masker, ada stay at home, ada PSBB dan lain-lain. Virus corona kita tahu tidak peduli kita siapa. Mau pimpinan, mau negarawan, mau pegawai negeri, mau swasta, mau siapa. Dia tidak peduli. Tapi sebagai gereja, sebagai negara, sebagai pemerintah, sebagai manusia kita harus peduli. Kalaupun virus corona tidak peduli. Itulah dengan program-program yang dibuat, ada posko-posko peduli COVID, ada gugus tugas, ada pemberian tali kasih, ada sembako, ada BLT, ada larangan-larangan ibadah di rumah saja, tidak boleh mudik, tidak boleh pulkam, dan lain-lain. Itulah cara kerja kita untuk memutus mata rantai sembari memperhatikan dampak luas daripada penyebaran virus corona ini. Karena kenapa? Karena kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang peduli. Dia peduli. Dia betul-betul mengasihi kita. Kepedulian itu diwujudkan dengan advokasi atau pendampingan yang boleh kita laksanakan hari ini. Boleh duduk bersama dengan pemerintah kota kita, boleh duduk bersama juga dengan anak-anak kita dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, termasuk juga lintas agama lain yang sebentar lagi kita akan bersama. Pelayanan advokasi ini kita lakukan hari ini dengan tujuan mulia melakukan pendampingan pada masyarakat, pada gereja, dan pada pemerintah, supaya kebahagiaan itu tidak hanya milik pemazmur seperti dalam renungan kita, akan tetapi kebahagiaan itu menjadi milik kita bersama, milik kita semua, sehingga kita boleh merasakan satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, Allah yang peduli. Amin, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini, karena waktu yang Tuhan berkati ini boleh kami pakai untuk melakukan pelayanan advokasi, pendampingan. Kami boleh berdiskusi bagaimana pemerintah betul-betul sangat peduli untuk memutus mata rantai, bagaimana gereja peduli untuk memutus mata rantai dan melihat dampak luas daripada pandemi COVID-19 virus corona ini. Untuk itu Tuhan, biarlah hari yang Tuhan sudah berkati ini boleh kami pakai melakukan diskusi tentang tugas mulia gereja, advokasi atau pendampingan pada masyarakat, pada warga gereja, dan kepada pemerintah. Sehingga dengan waktu yang sungguh sangat singkat ini boleh kami pergunakan sebaik-baiknya menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi Tuhan, sukacita bagi kami gereja, bagi pemerintah. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan, kita nyanyikan.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapak, terima kasih. Shalom. Bapak Ibu, Pendeta Pahala Sabara, Abang Sekjen Pendeta Dr. Batara Sumbi, kami hormati juru bicara Kursus Tanggap COVID-19 Pemakan Siantar, Bapak Daniel Sudedar. Abang ini abang saya, tidak hanya di Siantar ini saya kenal, sebelumnya di Medan juga sudah saya kenal. Dan juga yang saya hormati tim dari gugus Kota Pemakan Siantar, dan yang saya sayangi dan hormati kawan-kawan segerakan, kawan-kawan muda di pelayanan sosial di Kota Pemakan Siantar, Ketua BPKI Siantar, Sekjen BPKI, Ketua BPKI Siantar, Sekjen, kemudian Ketua Ansor, dan dari Banser. Jadi, dan semua kawan-kawan pelayan kantor pusat dan teman-teman media dan juga yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini bagi kita semua yang kami kasihi dan hormati, amal ibu usaha dan semua para pendeta dan pelayan kantor pusat yang kami hormati dan kasihi, gugus depan COVID-19 dari pemerintah Kota Madia, saudara Bapak dan Serika dan rombongan semuanya, dan juga partner kami dalam melayani mengatasi COVID-19 ini, baik itu dari rumah lembaga seperti MKI, MKI, ANSO, dan juga Banser, yaitu KRI dan BMKRI, dan juga undangan kami semua yang datang pada saat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah kita dibatasi pikiran, dibatasi, kita boleh bertemu sebentar di rumah Eko HKI ini untuk melanjutkan bagaimana agar COVID-19 ini tidak terus berlanjut dan agar jangan banyak lagi korban yang berjatuhan, khususnya di tempat kita tinggal masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, memang kita telah membentuk posko peduli COVID-19. Dengan berdirinya posko ini, Gereja HKI terlibat bersama pemerintah, semua elemen masyarakat untuk sama-sama menghentikan mata rantai penyebaran virus corona yang telah banyak mengganggu kehidupan manusia dan juga mengambil korban di tengah-tengah kehidupan kita dan juga di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itulah, pada pertemuan pertama kita telah mengajak teman-teman kita dari Banser dan ANSO dan juga lembaga keumatan seperti GMKI dan pemuda gereja agar kita sama-sama menyiram disinfektan ke tempat tinggal kita, rumah, dan juga rumah ibadah, baik itu gereja dan masjid, karena cara ini
bisa menghentikan penyebaran dari virus corona. Kemudian yang kedua, Gereja HKI juga membuka posko penyaluran bantuan bagi warga HKI dan non-HKI dan juga non-HKI, baik yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia, agar yang berkenan dengan sukarela memberikan persembahannya diberikan, dan kemudian setelah dikirimkan kita bagikan ke semua jemaat HKI dan juga non-HKI. Kita bagikan bantuan ini karena dengan adanya pembatasan berskala besar, banyak di antara kita yang tidak bekerja, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan banyak yang terganggu mata pencahariannya, sehingga kita mencoba menolong dengan membagikan paket tali kasih ke orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan rupanya setelah kita lihat upaya kita memutus rantai COVID-19 ini sampai kepada pergumulan, rupanya pemerintah juga berkenan memberikan bantuan sosial yang dikirim melalui Menteri Sosial dari Jakarta dan dibagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Tapi Bapak Ibu, kita dengarlah bagaimana keluhan jemaat-jemaat dan juga warga gereja yang tidak bisa mendapatkan akses mengenai berita bantuan sosial ini, yang juga belum pernah mendapatkan bantuan dari dinas sosial ini, sehingga rupanya kita melihat perlu kita bersama lagi untuk mendampingi umat atau rakyat yang belum mendapatkan bantuan agar jangan menjadi terus korban. Kita dampingi dengan berbagi informasi dan juga berbagi pendampingan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kami mengundang semua kita yang hadir di sini, karena akan kita luncurkan pelayanan advokasi di mana HKI bersama kita semua, para pemuda gereja, mahasiswa, pemerintah, dan warga gereja sama-sama menolong warga Indonesia yang membutuhkan pertolongan bantuan sosial ini. Harapan kami dengan pertemuan ini bisa kita hasilkan kerjasama yang baik, berbagi informasi, sehingga semakin minimal orang-orang yang tidak mendapatkan bagiannya di tengah-tengah COVID-19 yang melanda kehidupan kita. Jadi demikianlah sambutan singkat dari kami mewakili pimpinan HKI. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kita, memberkati kerjasama kita, dan memberkati kita semua untuk melewati wabah yang sungguh menyerang kehidupan kita saat ini. Demikianlah sambutan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu, Bapak Sekjen atau Pak Tara, karena saya masih juga kenal dengan komisi senior saya rekan-rekan dari kelompok Cipayu, ada dari GP Ansor, Bapak Ibu Pendeta, ada juga bersama saya saudara Daniel Purba, istrinya adalah pendeta di GKPS. Bapak Ibu, yang pertama mau kami sampaikan pada kesempatan ini adalah kami memutus rantai birokrasi manakala Adinda Pendeta Resman Hampun menghubungi saya lewat WA tentang kegiatan hari ini. Tidak ada sepucuk surat yang dilayangkan kepada kami, tetapi sebagai mantan aktivis, karena ini adalah tugas kemuliaan, tugas kemanusiaan, itu harus kami terobos. Jadi tadi pagi sebelum saya berangkat kemari, saya hanya bisa lapor kepada Bapak Wali Kota bahwa saya menghadiri acara ini, dan satu permintaan Pendeta Resman Hampun, Bang tolong bawa ke media. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas undangan ini, dan mungkin nanti di live streaming saya minta ini disiarkan supaya orang tahu bahwa sudah banyak orang yang peduli tentang situasi di kota kita ini. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan pertama adalah soal kondisi terakhir kota Siantar. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini benar nggak Siantar masuk zona merah?
Bapak Ibu, berdasarkan data yang sudah masuk kepada kami, dan kemarin juga ini menjadi perbincangan tim gugus yang dihadiri lengkap oleh Kapolda, ada Kajari, ada Dandim, ada Kapolres, Wali Kota, membicarakan soal kondisi kota Siantar. Karena kalau kita melihat website COVID-19 Sumatera Utara, ada 3 daerah yang masuk di zona merah: Medan, Deli Serdang, dan Pematang Siantar. Kenapa Pematang Siantar bisa kena? Bapak Ibu, yang mau kami sampaikan pada kesempatan ini, sampai hari ini sudah ada 7 pasien, mulai dari pasien 01 yang beralamat di Kelurahan Nagapitu, pasien 02 Jalan Parel Pasar Ibu, Kelurahan Parsawaran Nauru, pasien 03 anak pasien dari 02, pasien 04 Jalan Palangkaraya, pasien 05 istri dari pasien 04, pasien 06 Kelurahan Martuba yang sempat viral, pasien yang terakhir pasien 07 Kelurahan Simalungun, Dekat Paman. Jadi di antara 7 pasien yang positif terkonfirmasi Bapak Ibu, pasien 01, 02, dan 03 telah sembuh. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami harus sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh website gugus tugas provinsi bahwa Siantar 7 positif terkonfirmasi dengan catatan 3 sembuh dan 4 sedang dalam perawatan, itu benar. Nah, sehingga kenapa harus zona merah? Bahwa di website gugus tugas provinsi dia hijau kalau sama sekali tidak ada positif terkonfirmasi, kuning jika 5 ke bawah, merah 5 ke atas, di atas 5. Itu alasannya Bapak. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang dilakukan oleh AKI pada hari ini adalah sebuah budaya lama bangsa kita, gotong royong. Ini Bapak Ibu tidak bisa hanya kerja pemerintah. Belum lagi kita harus bertarung dengan berita-berita hoax isok. Ini menjadi pertarungan kemanusiaan yang menurut hemat kami harus kerja pembuktian. Kesempatan ini kami sampaikan bahwa inilah mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada warga. Kalau dari sisi ilmu komunikasi, teman-teman yang di comment center bahkan ada yang mencoba bagaimana Pak kalau kita buka aja seperti ini, dibuka di Google alamat pasien 01 ketahuan di Jalan Parel Pasar Ibu, orang akan berpikir untuk lewat dari sana ketika dia tidak mengikuti protokol kesehatan. Apakah harus seperti itu? Yang paling ironisnya Bapak Ibu, ketika kita berkunjung sekarang ke ruang publik, pajak oras, pajak di koran, bagi anak seorang dengan bos, nggak ada takut di sini. Memberi kesadaran kepada warga ini butuh orang yang banyak bergandengan tangan. RT RW juga nggak sanggup. Jadi solusinya apa? Apa yang disampaikan oleh Abang Pendeta Batara tadi bahwa gereja harus dilibatkan, masjid harus dilibatkan. Waalaikumsalam. Kami meyakini bahwasanya memang ada semangat cinta tanah air dan juga kemudian dia tidak mampu kembali. Tentu kami hanya menyampaikan sedikit dari Ansor Pematang Siantar bahwasanya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sebelum harapannya ketika kita
pemerintah juga sebagai satu depan mata rantai ini. Saya yakin laju COVID di Kota Batam Siantar akan segera menurun. Dan harapan kami juga kepada gugus tugas Kota Batam Siantar, bahwasanya memang kami hari ini ada siap berbuat semua pada hari ini, sehingga sumbangsi pemikiran positif dan juga ide-idenya yang kami berikan apabila memang itu harus dibutuhkan. Dan juga kami mewakili Banser, sebenarnya kita menunjukkan bahwasanya memang Banser ini di bawah Ansor. Jadi apapun sebenarnya dari Ansor, Banser itu pasti menunjukkan. Mungkin hal itu yang bisa kami sampaikan. Intinya kami akan apresiasi kegiatan ini. Apalagi memang Bandung ini sebenarnya memang bukan hanya musuh satu golongan. Jadi baik itu Muslim, Kristen, Hindu, ini sama-sama harus bersama-sama lawannya. Ini yang akan saya sampaikan kepada orang ini, terus Pak Ojek, kemudian mohon maaf, hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama siang untuk kita semua. Jadi pertama sekali kita sudah pantasnya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Maha Esa, karena dimana atas berkatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam melaksanakan ataupun memulai kerjasama kita dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Batam Siantar. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Kapolres, kemudian Bapak Sekjen, dan dari tim gugus tugas hadir pada kesempatan ini juru bicara tugas dari organisasi kepemudaan baik Cipayung, ada juga dari Ansor, kemudian ada juga yang saya hormati seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini. Jadi kemarin sebetulnya kita dari Pemkri dikabari oleh Pak Pendeta Nangapun terkait tentang kerjasama untuk kegiatan ini. Sebetulnya kita mau ketemu mau diskusi, tetapi karena kondisi hujan tidak jadi. Jadi diskusinya melalui WA, walaupun memang kurang maksimal, tapi kita yakin apa yang kita mulai ini, apa yang akan kita kerjakan ini adalah hal yang baik untuk memutus rantai penyebaran COVID di Kota Batam Siantar. Kemudian memang betul tadi disampaikan satu budaya lama yang perlu kita laksanakan untuk memutus rantai penyebaran COVID ini adalah dengan bergotong royong. Jadi tidak bisa dari hanya dari masyarakat atau hanya dari pemerintah saja, tetapi mari sama-sama kita bekerja sama dan optimis ini pasti akan bisa kita tangani bersama. Jadi kami dari Pemkri siap juga untuk membantu pekerjaan ini, siap untuk dilibatkan untuk tim advokasi di Kota Batam Siantar ini. Dan ini juga saya pikir salah satu wujud toleransi di mana yang selama ini kita junjung di Kota Batam Siantar bersama lintas agama. Jadi saya sangat berterima kasih atas pekerjaan ini, atas gagasan ini. Harapannya ke depan agar kita dapat melaksanakannya, kita dapat bekerjasama untuk bergotong royong bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID di Kota Batam Siantar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan gereja Gereja Kristen Indonesia, Bapak Terus, itu juga Bapak Sekjen, juga senior di baik. Kami hormati juru bicara gugus tugas Pemkot Kota Batam Siantar, Bapak Daniel Sregar, juga senior di organisasi Pemkot. Kami hormati organisasi keagamaan, yaitu
Menteri dan juga Ansor yang telah hadir tadi. Kami hormati senior yang ada di tempat ini, ada Bang Felesman, ada Bang Andren juga di sini, dan seluruh saudara-saudara di tempat ini yang hadir. Kami dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia memang seharusnya mengapresiasi dan sudah selayaknya mengapresiasi kinerja dari pemerintah kota Kalimantan Selatan yang telah berupaya membantu masyarakat dalam memutus mata rantai dan memberikan himbauan kepada masyarakat dan juga membantu masyarakat yang terdampak COVID dengan memberikan bantuan sosial. Akan tetapi ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan dari GMKI khususnya. Poin yang pertama, dalam pemberian bantuan sosial, terutama dalam tahap kedua, kiranya semakin tepat sasaran, semakin sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena situasi pandemi virus corona ini, sehingga benarlah bantuan itu menjadi tepat kepada masyarakat yang memang membutuhkan pada saat ini. Kemudian poin berikutnya yang ingin kami sampaikan, memang virus corona ini persoalan bersama. Oleh karena itu sudah sangat tepat tindakan dari gereja KAI juga dalam merangkul stakeholder yang ada di Kalimantan Selatan dalam membentuk tim advokasi terhadap virus corona ini. Artinya bagaimana kita sama-sama melakukan pemutusan mata rantai penyebaran dan juga bagaimana kita sama-sama mencegah penyebarannya di Kota Kalimantan Selatan. Ini sangat tepat dan sangat baik dilakukan. Harapan kami juga dari GMKI, gereja-gereja lain, lembaga-lembaga lain ataupun organisasi lain dapat mengikuti jejak yang baik ini agar sama-sama kita bekerja seperti yang disampaikan juga tadi. Ini adalah budaya lama dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kita perlu gotong royong memutus mata rantai ini, khususnya di kota Kalimantan ini. Kemudian poinnya kita sampaikan dari GMKI, bagaimana bantuan sosial yang diberikan pemerintah kota yang baik tadi kepada masyarakat. Harapan kami juga diberikan kepada mahasiswa yang masih tinggal di Kota Kalimantan Selatan. Dengan situasi mereka tidak memiliki KTP siapa, kami sudah komunikasi dengan kepala dinas dan belum dapat jawaban yang positif, artinya belum bisa dibantu karena tidak KTP siantar. Harapan kami dari GMKI boleh dibicarakan di tim gugus tugas bagaimana mahasiswa yang masih tinggal di Kota Kalimantan Selatan yang mungkin orang tuanya juga terdampak di daerah, sehingga tidak mendapatkan kiriman atau hidupnya juga di sini masih memikirkan bagaimana ke depannya. Kemudian dari GMKI juga kami ingin menyampaikan bagaimana langkah kita ini juga tidak hanya sebatas 1 hari 2 hari, dan bagaimana memang benar-benar komitmen yang ingin dibangun seperti disampaikan Abang Anda bereskan tadi, bahwa komitmen bersama yang dibutuhkan. Bahkan bayangan kita ini gerakan semakin besar, semakin mengajak elemen-elemen lain untuk sama-sama melakukan tindakan-tindakan pencegahan, baik itu dengan menimbulkan kesadaran dalam dirinya, bagaimana setiap malam juga seperti disampaikan perwakilan dari Pemko masih ramai di Kota Kalimantan Selatan, tidak terjadi apa-apa seolah-olah kota ini baik-baik saja padahal sudah zona merah. Itu yang kita harapkan bagi masyarakat juga, menimbulkan kesadaran dalam diri itu sangat penting tadi. Jadi pemerintah tidak akan bisa bekerja dengan maksimal bila kita juga masyarakat tidak bisa bergandengan tangan dalam mendengarkan himbauan dari pemerintah. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Akhir kata, tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, tinggilah pengabdian kita untuk Indonesia. Shalom. Saudara-saudara yang saya kasihi, bungkus tanggap COVID-19 Kota Madia Kalimantan Selatan, Bapak Daniel Siregar, Lembaga Keumatan, Ansor, Banser, juga jadi kami dari GMKI, juga gereja, GMKI, dan teman-teman yang di kantor pusat. Salam sejahtera buat kita semua. Bukan karena ketepatan. Hari ini
hari sukacita, di mana bangsa dan seluruh masyarakat berdoa untuk bangsa dan kemanusiaan. Tepat jam 9.30 dan pagi. Setelah itu kami berangkat ke sini. Luar biasa. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita. Karena itulah kerinduan kita bersama. Sekalipun tantangan yang kita hadapi terasa semakin berat, seperti yang disampaikan oleh Pak Daniel Siregar tadi, sudah terbuka. Ya. Namun tak putusnya kita bersyukur dan merayakan rahmat Allah yang tanpa batas. Itulah yang dirayakan bangsa kita hari ini, melalui doa dan permohonan yang pasti menuntun dan menguatkan kita menjalani masa-masa berat ini. Demi memelihara kelanjutan kehidupan bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona yang sangat mengganggu kenyamanan dan rutinitas pengelolaan kehidupan kita. Tekanan sosial, ekonomi, kesehatan, psikologis sangat terasa akhir-akhir ini. Bencana yang melahirkan kerentanan sosial yang mengguncang bahkan mengancam ketahanan masyarakat, baik pangan. Produksi menurun, produktivitas menurun, mata pencaharian terganggu, muncul kecemasan sosial, bahkan kepanikan ekonomi yang dialami banyak warga masyarakat. Dan itu semakin terasa sangat berat, yang tentu mempunyai dampak bagi masyarakat sebagai warga negara. Dan untuk itulah kita duduk bersama untuk melangkah bersama, bertindak dan berbuat bersama lewat kerjasama yang indah ini. Krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 telah menyebabkan keprihatinan. Itu terjadi di mana-mana. Di mana-mana kita mendengar jeritan kemanusiaan yang tak terperikan. Umat manusia di seluruh dunia sedang merasakan situasi tersebut, termasuk kita di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, kita sebagai umat beriman di Indonesia dan warga masyarakat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, patut ikut prihatin, ikut peduli di tengah-tengah krisis kemanusiaan. Yang perlu kami sampaikan, yang pertama, ketika masing-masing kita jalan sendiri-sendiri dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, maka beban kita semakin berat. Namun jika kita saling bantu satu dengan yang lain, maka beban kita semakin ringan. Jadi bersama-sama, karena ini adalah kemanusiaan. Ini adalah makhluk hidup. Jadi ya kita yang menjaga, kita yang membasmi. Mari kita berpegangan tangan. Menghadapi situasi krisis kemanusiaan sekarang ini, unit-unit pelayanan masyarakat dan hubungan-hubungan kemitraan perlu diperkokoh. Ya. Itu hasil diskusi tim COVID Corona di kantor pusat HKI, supaya hubungan kemitraan kita perkokoh, karena tidak mungkin dapat mengatasi krisis kemanusiaan global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dengan melakukan kerjasama. Yang
setiap unit pelayanan internal gereja harus selalu dalam koordinasi kemitraan yang intensif dan sistematis dengan pemerintah dan non-pemerintah sesuai bidang pelayanan masing-masing demi penyelamatan nyawa dan masa depan umat manusia tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan status sosial. Juga kerja lintas agama seperti yang sudah kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Kebersamaan itu jangan hanya tinggal dulu. Masih banyak tanggung jawab kita. Pemuda Ansor. Ya, kami sangat senang di NKRI juga. Mari kita bersama untuk memutus rantai COVID Corona ini. Karena kemitraan gereja dengan pemerintah maupun non-pemerintah yang bersifat lintas agama justru akan memperkokoh solidaritas sosial keindonesiaan. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan unit profesi masing-masing, haruslah kita perhatikan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia secara resmi. Dalam tugas ini kita memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita, supaya kita benar-benar kerjasama yang baik, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan amanat Pak Presiden bulan Juli tanggal 27 paling akhir semuanya sudah bebas. Oleh karena itu mari kita bersahabat dengan COVID karena itu tergantung kita. Mau kita bisa memutus rantai ini, iya tergantung kita. Oleh karena itu pucuk pimpinan HKI menyadari upaya melawan wabah COVID-19 ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk gereja, termasuk pemuda gereja, termasuk pemuda Ansor, termasuk semua elemen yang ada secara khusus di kota Pematang Siantar. Karena sudah kita dengar tadi, Pematang Siantar sudah termasuk zona merah. Mari kita kembalikan. Hal ini menjadi perhatian HKI dengan membuka posko HKI peduli COVID-19 dan diminta seluruh gereja HKI, ini seluruh gereja HKI kita minta supaya masing-masing di daerah membuka posko untuk membantu warga khususnya jemaat dan masyarakat. Jadi bukan hanya di Pematang Siantar, di seluruh pelayanan HKI. Yang kemudian pemerintah Indonesia telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat seluruh Indonesia yang patut menerima bantuan tersebut. Dalam proses penyaluran tersebut tidak tertutup kemungkinan penyaluran yang tidak tepat sasaran atau bahkan salah penggunaan dengan mengambil keuntungan sendiri. Dan itu sudah terjadi. Nah, untuk itulah tugas kita. Tugas kita bukan untuk mencari kesalahan, bukan mencari kesilapan, tidak. Tetapi tugas kita mendampingi masyarakat, menolong masyarakat, supaya mereka mendapat hak dan melakukan tanggung jawab mereka. Kita mengingatkan pemerintah kalau memang ada yang tertinggal, ya sebatas itu. Jadi kita bukan mencari-cari kesalahan, bahwa pemerintah seperti ini tidak, tapi kita bekerja sama supaya masyarakat kita menerima dan menyadari apa hak dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu Kuliah Kristen Indonesia melalui posko HKI merangkul sebanyak mungkin elemen di masyarakat untuk mengawasi dan memberikan edukasi
kepada masyarakat tentang bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, supaya jangan salah sasaran. Ya, ada pegawai negeri yang tidak mungkin tidak majalo. Ame atau pernah orang nih, yang kena pulus dan orang ini yang kita perbudak ini. Bentuk pelayanan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan atau rekomendasi berupa dukungan aktif bila diperlukan sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan partai dengan melakukan berbagai macam pola komunikasi yang persuasif. Itulah yang akan kita lakukan. Untuk menjalankan program ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, HKI bergandengan tangan dengan elemen, dengan harapan menjadi kebersamaan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Tujuan dan tugas advokasi ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perlu kami sampaikan. Yang pertama, mencari informasi tentang korban dan dampak COVID-19, mungkin ke wali kota atau pemerintah setempat, lurah, RT, RW, ya, sehingga tidak ada yang kebobolan. Yang kedua, mencari informasi tentang bansos yang diterima dan masyarakat yang menerima. Itu tugas kita. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat melalui informasi yang tepat tentang bentuk, material, dan nilai bansos yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Yang keempat, membentuk elemen tersebut di atas dan menegaskan tugas melalui call center sebagai pusat pengaduan baik secara langsung dan online. Merahasiakan nama dari pengadu agar masyarakat tidak takut untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Yang kelima, memahami bahwa semua kegiatan yang dilakukan adalah kerjasama semua elemen yang terlibat di dalamnya. Dan yang keenam, mensosialisasikan kepada seluruh posko dimanapun untuk menggandeng sebanyak mungkin organ masyarakat melakukan pengawasan bansos yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, mencari dana bersama untuk biaya transportasi sebatas mengganti bensin kepada tim advokasi. Artinya kita ini bersifat volunteer. Diharapkan melalui tim advokasi ini, penyaluran bantuan sosial dan perlakuan terhadap masyarakat korban COVID-19, mari kita penuh perhatian dan mari kita perlakukan dengan baik dan tepat sebagaimana hak masing-masing. Oleh karena itu, Pucuk Pimpinan Kuria Kristen Indonesia pada hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2020, resmi memberangkatkan tim advokasi lintas agama untuk bekerja bersama serta saling menopang dan saling melengkapi demi memperkuat masyarakat yang penuh ketakutan, supaya mereka dikuatkan dan pengharapan mereka ditumbuhkan untuk menghadapi dampak COVID-19 yang terjadi pada saat ini dan yang belum kita ketahui kapan berakhirnya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, semua rencana kerja ini dapat kita laksanakan atas restu dan berkat Tuhan, agar Tuhan Allah senantiasa dipermuliakan. Kiranya
kerjasama ini menjadi sejarah yang baru dan kita pertahankan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami dari gugus tugas COVID-19 Kota Pematang Siantar. Kami tim advokasi lintas agama. Kami siap bekerjasama